Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhuda Anastasia, dosen S1 Program Studi Agrobisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Video ini berisi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT saya yang fokus pada bidang pengajaran. Saya menyajikannya dengan dedikasi dan komitmen penuh terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya Sulawesi Tenggara. Pembuatan video ini juga merupakan salah satu syarat untuk sertifikasi dosen dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah Ekonomi Makro dengan beban studi 3 SKS. Salah satu mata kuliah wajib semester 4 yang saya ampu bersama 3 dosen pengajar. Syaratnya adalah lulus mata kuliah Ekonomi Mikro. Pembelajaran perkuliahan berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik menggunakan pendekatan konstruktivisme. Prosesnya dirancang untuk memastikan mahasiswa terlibat aktif dalam pembangunan pemahaman materi sehingga mendukung tercapainya CPL dan CPMK. Mata kuliah ini terdiri dari 3 CPL yang dijabarkan ke dalam 8 CPMK. Harapan kami yang pertama, mahasiswa mampu, mandiri, dan bertanggung jawab mendefinisikan ekonomi makro. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan indikator kegiatan ekonomi makro. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi setiap variabel ekonomi makro. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis keseimbangan statis dan menjelaskan efek multiplier dalam pasar uang dan pasar barang. Yang kelima, mahasiswa mampu menginterpretasi konsep teori dan faktor-faktor konsumsi dan investasi sebagai komponen penting dari teori pendapatan nasional. Yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis peran sektor luar negeri dalam perekonomian, termasuk konsep ekspor, impor, neraca pembayaran luar negeri, dan nilai tukar uang, serta dampaknya terhadap perekonomian domestik. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis penyebab dan dampak dari inflasi dan pengangguran. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami dan menginterpretasikan konsep teori pertumbuhan dan kebijakan ekonomi makro. Kedelapan CPMK tersebut kemudian diperinci menjadi 13 sub CPMK sesuai dengan materi pembelajaran perkuliahan. Deskripsi mata kuliah ini merupakan dasar pemahaman terhadap gambaran besar perekonomian suatu negara, mengkaji kebijakan ekonomi makro, dan menganalisis masalah ekonomi yang terjadi di suatu negara. Bahan kaji dalam mata kuliah ini terdiri dari 11 pokok bahasan. Yang pertama, pendahuluan, terdiri dari pengertian ekonomi makro, ruang lingkup, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang kedua, pengukuran kegiatan ekonomi, terdiri dari pendapatan nasional, kesempatan kerja, tingkat harga, dan tingkat bunga. Ketiga, variabel dan model ekonomi makro, di mana ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, tabungan, pajak, dan sektor luar negeri. Keempat, keseimbangan statis dan multiplier, terdiri dari pasar uang dan pasar barang, kebijakan fiskal dan moneter, permintaan dan penawaran agregatif. Kelima, ada teori konsumsi. Keenam, ada investasi. 7, ada sektor luar negeri, termasuk ekspor, impor, dan nilai tukar uang. Kedelapan, ada inflasi. Kesembilan, ada pengangguran. 10, pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, ke-11 adalah kebijakan ekonomi makro. Metode perkuliahan yang kami terapkan yaitu yang pertama, tahap penyampaian materi kepada mahasiswa menggunakan modul berisi soal-soal dari setiap pertemuan perkuliahan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa melakukan pembelajaran aktif dan mandiri sebagai indikator awal untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, tahap interaksi, saya melakukan diskusi baik di awal, tengah, maupun akhir pembelajaran, serta diskusi antar mahasiswa baik per kelompok maupun individu untuk latihan soal. Selanjutnya, kami menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning untuk melatih daya nalar dan analisis mahasiswa terkait dengan studi kasus. Selanjutnya, tahap penilaian. Penilaian yang saya lakukan merujuk pada panduan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Halu Oleo yang tertuang di dalam RPS perkuliahan, yaitu bobot tugas sebesar 13,3%, kuis sebesar 26,7%, UTS sebesar 20%, dan yang terbesar adalah UAS
sekitar 40%. Seluruh materi perkuliahan dapat diakses oleh mahasiswa secara daring melalui Spada. Selain materi perkuliahan, Spada juga dapat mengakses daftar hadir dan tugas yang diberikan oleh tim pengajar. Tahapan berikutnya, Bapak Ibu silahkan menyimak video pembelajaran mata kuliah ekonomi makro sebagai tahap proses sertifikasi ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kan kalian itu sudah memasuki semester 4. Artinya 2 tahun lagi kalian akan meninggalkan kampus kita tercinta. Nah, kalian sedini mungkin sudah harus mempunyai planning apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai masa studi tepat waktu. Gitu kan. Nah, kalian sudah ada atau sementara mencari? Sementara mencari, baiklah. Nah, pada pertemuan kali ini minggu keempat ya, kita akan melanjutkan mata kuliah yang pertemuan minggu lalu. Kemarin kan kita sudah mengetahui itu kesempatan kerja sama tingkat bunga. Sekarang kita akan sama-sama membahas apa sih itu tingkat harga dari segi pengukuran kegiatan ekonomi. Sebelumnya, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa agar diberikan kelancaran dalam mentransfer ilmu, pengetahuan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada sore hari ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami perbedaan tingkat harga. Yang kedua, menganalisis tingkat harga. Dan yang ketiga, menginterpretasi tingkat harga. Ada yang tahu apa itu menginterpretasi? Apa makna angka itu? Itulah namanya interpretasi. Pernahkah kalian merasa harga barang-barang seperti makanan, pakaian, transportasi makin mahal dari tahun ke tahun? Menurut Anda, apa yang menyebabkan itu terjadi? Ya. Boleh. Biasanya untuk hal itu biasanya karena ketersediaan barang yang sedikit. Ketersediaan barang sedikit. Terus apalagi? Kenapa harga mahal? Ayo, ini kan kalian ekonomi mikronya sudah lulus semua. Kenapa sih mahal? Karena banyaknya permintaan. Ya betul itu, banyaknya permintaan. Makanya mahal harga barangnya. Nah, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari? Kalau harga mahal, nah cenderung menurun. Terus apa yang terjadi? Kalau terus-terusan akan terjadi inflasi. Seperti itu ya. Nah, kali ini kita bahas apa itu inflasi. Nah, sebelum apa itu inflasi? Jenis-jenis tingkat harga, ada inflasi, deflasi, sama disinflasi. Nah, inflasi adalah keadaan di mana barang dan jasa itu terus naik. Nah, selama beberapa periode waktu tertentu. Inflasi contohnya di Indonesia, ada yang tahu? Pada saat 98. Berarti inflasi sangat terkait dengan krisis moneter. Ya kan? Seperti itu. Nah, apa penyebab inflasi? Permintaan tinggi, kenaikan biaya produksi, peredaran uang, gitu. Kebijakan pemerintah. Nah, kalau beredar uang banyak, berarti terjadi inflasi. Makanya, setiap uang yang beredar itu ada ketentuannya. Tidak sembarang semau-maunya kita mengedarkan uang itu. Seperti itu. Karena kenapa? Bahan baku uang dibeli juga kan? Nah, terus kenaikan biaya produksi. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan produksi. Seperti menciptakan barang, ya kan, barang. Kenapa bisa naik? Inflasi itu terkait dengan kenaikan biaya produksi. Ya, karena permintaan tinggi berarti produksi semakin digenjot berarti. Ya. Sudah itu bahan bakunya pasti akan naik juga. Ada jenis-jenis inflasi. Inflasi ringan, sedang, inflasi berat, sama hiperinflasi.
Kalau inflasi ringan, dia itu kenaikan harga di bawah 10% per tahun. Kalau sedang antara 10 sampai 30%. Inflasi berat itu 30 sampai 100 dan hiperinflasi itu 100% per tahun. Dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama penurunan mata uang, ekspor ikut menurun, impor meningkat, terjadi kesenjangan sosial dan tabungan menurun. Kalau kesenjangan sosial di sini yang dimaksud apa? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Berarti impor meningkat. Kenapa impor meningkat? Karena harga di dalam negeri itu mahal, di luar negeri lagi murah gitu. Pastilah penurunan nilai mata uang. Penurunan untuk menabung itu rendah. Ini adalah rumus laju inflasi, di mana indeks inflasi kalian bisa lihat nanti. Ini kalian nanti ini ya catat. Terus deflasi. Deflasi itu kebalikannya. Kalau deflasi adalah suatu kondisi di mana negara akan mendapatkan sebuah keuntungan tetapi juga mendapatkan sebuah kerugian. Kerugian tersebut terus terjadi apabila deflasi semakin tidak bisa dikendalikan. Nah, penyebabnya apa? Penurunan jumlah uang beredar, kelebihan produksi, permintaan barang dan jasa menurun, kebijakan moneter yang ketat. Nah, kalau penurunan jumlah uang beredar berarti daya beli masyarakat juga menurun. Permintaan barang dan jasa menurun berarti dengan berat hati produsen pasti akan menurunkan harga agar produknya laku gitu. Nah, kelebihan produksi. Nah, untuk menghabiskan stok ya terpaksa dia menjual secara murah gitu. Nah, kebijakan moneter yang ketat. Nah, ini bank sentral. Bank sentral itu di sini apa yang dimaksud? Bank sentral, Bank Indonesia gitu ya. Jadi Bank Sentral atau Bank Indonesia di sini dia menetapkan kebijakan moneter yang cukup ketat. Misalnya dengan menaikkan suku bunga acuan, hal ini mendorong masyarakat untuk menabung dan mengurangi pengurangan yang pada akhirnya bisa memicu deflasi. Nah, deflasi ini rumusnya, rumus perubahan harganya, laju perubahan harga sama dengan harga awal dikurang harga akhir dikali 100% dibagi harga awal. Dimana jika dia bernilai positif, maka terdapat kenaikan apa? Harga. Jika negatif, maka terjadi penurunan harga. Nah, definisi disinflasi. Jadi kondisi yang berada di antara deflasi dan inflasi. Misalnya seperti ini. Kalian jika kapal itu dia berlayar sekitar 100 knot gitu menangkap ikan, berarti dia pasti jangkauan tangkapannya pasti besar gitu kan. Nah, pasti di situ terdapat apa? Produksi yang bisa menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pendapatan. Nah, ketika dia tiba-tiba lajunya diperlambat menjadi sekitar mungkin 80 knot, itu apa yang terjadi? Masih bisa berproduksi toh, tetapi tangkapannya tidak sebanyak, jangan bilang kurang, tidak sebanyak dengan yang kecepatan 100 knot itu tadi. Nah, artinya di situ bahwa belum terjadi inflasi. Jadi kalau misalkan dia masih kapalnya itu jalan tapi statis, itu disebut bisa dikategorikan dia 0% inflasi. 0% inflasi itu artinya dia belum terjadi inflasi, tapi masih bisa dikendalikan. Dia apa ya istilahnya? Belum terjadi inflasi ya. Inflasinya masih terkendali, seperti itu. Kapan inflasinya tidak terkendali? Di saat nilainya minus. Nah, ya tak? Penyebab disinflasi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan harga komoditas di pasar internasional, dan kebijakan moneter yang ketat. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Mungkin sini saya akan bertanya tentang deflasi. Nah, setelah kita mengetahui tadi apa itu deflasi atau penurunan harga, di sini saya mau bertanya, Bu, deflasi kan sering dianggap lebih berbahaya bagi perekonomian daripada inflasi. Mengapa demikian, Bu? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Detris. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung saja pertanyaannya.
Di sini kan apa ciri-ciri suatu negara tidak mengalami inflasi? Mungkin sekian, Bu. Baik, pertanyaan kalian sangat bagus ya. Yang pertama itu ciri-ciri negara tidak mengalami inflasi. Sebenarnya tidak ada negara yang tidak mengalami inflasi. Cuma negara itu terkendali inflasinya. Nah, ciri-ciri yang pertama, daya beli masyarakat masih bagus ya, tapi tidak tinggi juga. Terus kebijakan moneternya yang diatur ketat, nilai mata uangnya tidak menurun. Seperti itu. Terima kasih. Ya, deflasi sering dianggap berbahaya karena yang pertama dia bisa mematikan perekonomian suatu negara. Karena kan deflasi, penurunan minat beli masyarakat. Kalau minat beli masyarakat turun, berarti tidak ada pendapatan suatu negara. Kalau kan pendapatan suatu negara itu dia kembali lagi ke masyarakat dari pembangunan jalan, dan kalau jalan itu bisa bagus, berarti rantai pasar lancar dan lain-lain. Kalian bisa membentuk kelompok kecil, 2 saja. Ini sama kelompok ini. Bisa kasus di sini 3 ton ikan terpaksa dibuang nelayan DKP Aceh, upayakan cari solusi. Kenapa bisa terjadi ini? Itu kalian diskusikan. Terus kasus kedua, yang kelompok 2 itu babak belur ekonomi dihajar 1,5 tahun pandemi. Saya akan membahas tentang kasus kedua, yaitu babak belur ekonomi dihajar 1,5 tahun pandemi. Beberapa faktor utama yaitu pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasokan global, penurunan permintaan global, kehilangan pekerja dan penurunan pendapatan, ketidakpastian ekonomi, dampak psikologis, kesenjangan sosial ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Dampak dari pandemi ini yaitu daya pembeli masyarakat menurun, lonjakan angka kemiskinan dan ketimpangan, tingkat pengangguran meningkat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan membacakan hasil kelompok kami yang mana yaitu penyebab dari babak belur ekonomi dihajar 1,5 tahun selama pandemi. Kelas balik di tahun 2020 Indonesia mengalami COVID-19 yang dimana ekonomi di Indonesia itu dihajar habis-habisan oleh COVID-19. Penyebab dari itu yaitu adalah pembatasan aktivitas ekonomi berskala besar sehingga banyaknya aktivitas usaha mikro yang berhenti akibat COVID-19. Seperti kita lihat pada saat itu banyaknya masyarakat yang tutup usaha-usahanya yang sehingga terjadi kebangkrutan. Dampaknya yaitu peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan oleh COVID-19. Sehingga banyak pekerja mendapat pengurangan pendapatan karena pembatasan aktivitas ekonomi. Terus solusinya yaitu pemerintah secepatnya melakukan program vaksinisasi dengan harapan dapat mengendalikan pandemi dan melonggarkan pembatasan. Baik, itu saja dari jawaban kelompok kami. Terima kasih. Sudah bisa dibahas. Siapa yang mau dulu? Apa penyebabnya, dampaknya, dan bagaimana solusinya? Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang kasus 1, yaitu di mana 3 ton ikan terpaksa dibuang nelayan DKP Aceh untuk upayakan mencari solusi. Nah, sebenarnya pada kasus ini itu DKP Aceh sedang melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi terkait penurunan harga ikan, terutama itu ikan tongkol yang mengalami penurunan drastis. Nah, untuk penyebab mengapa terjadi pembuangan ikan sebanyak 3 ton ini, yaitu dari kasus ikan 3 ton terpaksa dibuang karena harga jual ikan tongkol anjlok hingga harga mulai dari 1.000 sampai 3.000 per kilogramnya. Untuk harga stabilnya itu dimulai dari 10.000. Selanjutnya ada juga penyebab karena tangkapan nelayan ini sangat berlebihan.
Kemudian untuk dampak yang terjadi terhadap masyarakat itu yaitu dampak nilai transaksi yang menurun, pendapatan pedagang menurun, penurunan kualitas ikan karena banyaknya hasil tangkapan yang berlebihan, kemudian pencemaran lingkungan di sekitar wilayah daerah Aceh. Kemudian untuk solusinya pemerintah membangun komunikasi dan mencari potensi pasar di beberapa daerah untuk menjualkan hasil tangkapan nelayan seperti Sibolga, mengurangi trik penangkapan ikan yang berlebihan. Mungkin itu dari kasus 1 yang bisa kami simpulkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfiore. Saya akan menjawab kasus 1, yaitu 3 ton ikan terpaksa dibuang nelayan. DKPAC upayakan cari solusi. Yang menyebabkan 3 ton ikan terpaksa dibuang nelayan, DKPAC upayakan cari solusi itu, yaitu penyebabnya itu ketika permintaan ikan di pasar tetap sementara produksi meningkat, maka terjadi harga ikan menurun. Selain itu, berdasarkan pengamatan lapangan, ikan yang tidak tertampung oleh cold stock maupun pedagang saat ini karena kualitas ikan dalam kondisi kurang baik. Untuk dampaknya yaitu ada 2, yaitu dampak ekonomi. Dampak ekonomi yaitu kerugian besar bagi nelayan, yaitu biaya operasional, bahan bakar, tenaga kerja tidak tertutupi oleh pendapatan. Yang kedua, dampak lingkungan. Dampak lingkungan yaitu pencemaran laut, pembuangan ikan secara sembarangan dapat berpotensi menimbulkan bau limbah organik dan penyakit. Untuk solusinya ada 2, yaitu melatih nelayan tentang menjaga kualitas ikan, misalnya penggunaan es yang cukup dan disediakannya fasilitas es dan peralatan pendingin. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua kasus itu merupakan contoh dari deflasi. Kenapa kelebihan penangkapan ikan? Kenapa? Pertama, biasanya musim puncak itu berlebih. Bahkan nelayan itu pasti membuang ikannya. Bukan cuma ikan ya, panen di bidang pertanian, tomat. Kalian pernah biasa lihat beritanya tomat tuh dibuang percuma, terus apalagi susu. Jadi ya, komoditas-komoditas itu yang musiman itu pasti akan terjadi deflasi kalau dia pada saat musimnya, seperti itu. Nah, kalau di COVID-19 pada saat itu kan aktivitas nelayan ini kan kita perkenan. Jadi aktivitas nelayan itu tetap ada, tetapi pasarnya yang berkurang karena pertama ada pembatasan jarak, gitu kan? Pembatasan jarak antar manusia dan manusia tidak boleh terlalu bergerombol, seperti itu. Nah, yang kedua terjadi deflasi pada saat COVID itu, ya karena pada saat COVID itu masyarakat tidak membeli kebutuhan yang tidak perlu. Karena waktu itu kita membeli apa? Yang penting-penting, hand sanitizer, masker, itu terus. Dan itu meskipun permintaannya tinggi, kita tetap beli karena kita butuh. Seperti itu. Jadi pada saat COVID-19 itu ada terjadi 2, deflasi sama inflasi. Karena harga tambah melambung, apalagi banyak yang mengumpulkan begitu, dia timbun dulu, menimbun. Baru nanti pada saat pasar sudah habis stoknya, baru dia keluarkan. Seperti itu. Kalian siapkan HP, kita kuis ya. Kuisnya sudah dibagikan di WA grup kan? Sudah, silahkan dijawab. Waktunya 5 menit. Bagaimana hasil kuisnya? Puas? Cukup puas? Oh, bagus. Alhamdulillah. Jadi yang tidak puas belajar lagi, yang puas tambah belajar lagi. Sebelum saya menutup perkuliahan hari ini, jadi secara keseluruhan tadi kita sama-sama berdiskusi terkait dengan tingkat harga. Ya, jadi tingkat harga itu bukan cuma sekedar angka, melainkan cerminan dari dinamika yang cukup kompleks dalam perekonomian.
Saya akhiri, walillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.